Ya, halo, selamat malam semua. Selamat hari Kamis malam, weekend depan mata. Saya udah pernah buat ya soal pesan cinta untuk single, komitmen, dan pihak ketiga untuk di bulan Juli baru-baru ini. Dan ini saya buat untuk bulan Agustus ya, tiga saja ya, masing-masing untuk yang single seperti apa, yang berpasangan seperti apa pesannya, dan yang pihak ketiga. Oke, pihak ketiga pesannya seperti apa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, ini jadi gini, tiga kartu masing-masing tuh nanti saya jelaskan. Oke, yang pertama adalah pesan cinta di bulan Agustus 2025. Oke, The Hangman menjualkan 12. Oke, dua tongkat. Dan empat pedang. Ini kalau kamu lagi single, The Hanged Man itu sacrifice, pengorbanan yang dibutuhkan untuk mendapatkan cinta sejati, cinta yang tulus, minimal yang langgeng aja dulu ya. Jangan tanya jodoh ke saya, oke? Dalam artian jodoh dipisahkan maut. Dan ini pasangan yang bisa langgeng aja. Kalau kamu lagi single nih, kelihatannya kamu butuh banyak pengorbanan dalam artian kalau kamu lagi fokus kerja karir, lagi mencari kerja, atau kamu lagi kuliah atau sekolah, saranku pengorbanan, jangan dulu mencari cinta ya. Fokus kepada kerjaan kamu, fokus pada kuliah kamu, apalagi kalau kamu masih sekolah. Oke, serius itu kalau kamu lagi single, oke. Tapi kalaupun kamu udah berpacaran, oke, sebentar. Kalau kamu sudah dewasa banget dah, tapi kamu masih single, ya, itu butuh pengorbanan dalam artian apa yang tadinya kamu tidak sukai, sukailah, lakukanlah. Seperti banyak keluar ke tempat-tempat yang baik, seperti event saudara, keluarga, kondangan. Kalau kamu biasanya males, ya, ada undangan untuk pernikahan, undangan untuk suatu ulang tahun, ya, atau event keluarga saudara yang biasanya kamu malas datangi, harus ada pengorbanan. Kamu harus datanglah, ya, datang ke tempat-tempat yang baik untuk bisa ketemu orang yang baik. Kalau kamu lagi single dan sudah mantap usianya, oke. Dan ini kalau kamu sudah berpasangan, komitmen, ini kelihatannya kamu harus ada pengorbanan untuk bisa lebih saling memahami satu sama lain. Pengorbanan cinta itu bukan hanya pengorbanan untuk benar-benar setia, yes itu penting. Bukan hanya pengorbanan untuk saling menyayangi, yes itu penting. Tapi yang penting juga pengorbanan untuk bisa saling memahami pasangan kamu sukanya apa, nggak sukanya apa, ya, itu harus benar-benar saling mengerti satu sama lain, ya. Harus mengorbankan ego dalam diri, oke. Dan kalau soal pihak ketiga, ini mau nggak mau harus ada pengorbanan, salah satu harus ada yang dikorbanin, ya. Pilih pasangan resmi kamu atau pihak ketiga itu. Aku sih nggak bisa ngejudge, hanya bisa menyarankan sebaiknya aman-aman aja pasangan resmi, oke. Dan yang kedua, dua tongkat, oke. Dua tongkat itu rencana, niat, pilihan dalam asmara sudah jatuh pada satu sama lain. Kalau masih single, atau kamu masih sekolah, kuliah, atau kamu sudah usia udah matang, dua tongkat itu rencana, niat, pilihan dalam asmara yang akan jatuh pada kamu, oke. Dalam artian kalau single, kalau kamu sudah mengorbankan, dalam artian mengorbankannya bukan mengorbanin sesuatu yang penting seperti kuliah ya. Kalau kuliah, sekolah, aku sarankan untuk sekolah kuliah dulu. Tapi kalau kamu sudah usia matang, pengorbanan kamu untuk bisa banyak datang ke tempat-tempat yang baik, amin, akan menghasilkan bisa ketemu seseorang di tempat-tempat yang baik itu, oke. Kalau kamu lagi single, amin ya. Dan yang kedua, kalau maksudnya kalau kamu sudah ada komitmen, pertahankan ya. Katanya dua tongkat itu rencana, niat, pilihan dalam asmara sudah jatuh pada satu sama lain. Apa yang sudah kalian satukan, komitmen apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, jangan sampai kalian rusak sendiri ya. Kalau ada pertengkaran kecil, sebaiknya jangan dibesar-besarkan, itu saja. Kalau pertengkaran besar seperti ada perselingkuhan, itu beda lagi, silahkan ajukan. Kalau sudah menikah, mediasi hakim 2 kali. Tapi kalau belum menikah, baru berpacaran, ya orang tua harus diikutsertakan, orang tua atau saudara, oke. Ini intinya kalau sudah ada komitmen, hal baiknya yang harus dipertahankan, dan harus ada pemulihan walaupun bukan 9 tongkat ya, karena rencana, niat, pilihan dalam asmara harus dipertahankan jika bukan hal besar, oke. Jika pertengkarannya bukan hal besar. Dan kalau pihak ketiga, ini rencana, pilihan dalam asmara, ini dua tongkat sebenarnya, oke. Dua tongkat tuh jadi kayak dua pilihan juga, sama aja dengan pengorbanan, korbanin salah satu. Ini juga kamu harus memilih salah satu, pasangan resmi kamu atau maaf selingkuhan kamu ya. Dan yang ketiga, empat pedang, nyaman, butuh waktu istirahat. Kalau kamu single, ini katanya kamu walaupun ada pengorbanan, kamu berkorban untuk bisa banyak ketemu orang tempat yang baik, amin, akan ada yang mau deketin kamu. Tapi nyaman, lebih fokus terhadap diri kamu sendiri dulu. Biarin orang yang deketin kamu, lihat gerak-gerik yang seperti apa. Yang pasti kamu harus nyaman dengan diri kamu sendiri dulu. Dan butuh waktu istirahat, butuh waktu. Dia mau deketin kamu, tapi kamu harus yakinkan diri kamu dan dia juga. Jangan terlalu cepat memutuskan untuk pendekatan langsung ya kamu iyain. Harus ada, kamu ada gengsinya juga lah ya. Bukannya hanya gengsi sih, tapi menunggu waktu yang tepat.
Oke, karena ini nyaman butuh waktu. Kalau kamu yang sudah ada komitmen nyaman butuh waktu istirahat, gamblang jangan dibuat bosen deh ya. Cinta mah cinta tapi kudu me time. Ada butuh waktu me time. Berikan dia waktu untuk mengerjakan kesibukan dia ya. Berikan dia waktu untuk dia jalan-jalan dengan teman-teman sejenisnya. Jangan terlalu dikekang, oke? Pertahankan rasa nyaman di antara kalian berdua dengan saling memberi waktu satu sama lain, oke? Dan kalau soal pihak ketiga, nyaman butuh waktu istirahat. Ini kelihatannya nyaman, kamu bisa menyamankan diri kamu sendiri, yang mana kamu tuh resiko kamu ya. Kelihatannya memang kamu disuruh pilih mana yang mau kamu perjuangkan yang resmi, apa yang mau kamu korbankan yang resmi atau yang atau yang pihak ketiga ya. Dan dua tongkat juga melambangkan antara dua pilihan sih kalau dalam hal itu ya. Ini juga kelihatannya butuh waktu, tuh kan butuh waktu berpikir. Ini juga ada artinya reflection ya. Reflection itu untuk melihat baiknya gimana sih ya. Reflection itu apa yang sudah kita perbuat, baik buruknya apa, itu harus kamu pikirkan banget ya. Sekali lagi ini nyaman, supaya kondisinya nyaman, nggak berantem mulu dengan pasangan resmi, nggak ribut mulu sama pihak ketiga. Sebaiknya tuh ada rasa nyaman dengan cara ya kamu butuh waktu untuk, ini artinya selain butuh waktu istirahat ya, butuh waktu untuk reflection, untuk membayangkan diri kita sendiri apa yang sudah kita lakukan ke belakangnya ya. Jadi harus ada mengkoreksi diri. Kalau kamu yang mentiga ya, mendua sebenarnya tapi pihak ketiga kata-katanya, oke? Terima kasih, selamat malam.